Suaranya udah oke. Udah. Sudah, ini bisa, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah pengajian kitab hikam yang saya muliakan, rekan-rekan DR Media yang saya hormati, hadirin hadirat dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu dan bermuajahah kembali untuk melanjutkan pembacaan kitab hikam. Saya mohon maaf, pada minggu yang lalu saya tidak bisa memberikan pengajian ini, maka tentunya malam hari ini kita masih meneruskan pembahasan yang ke-13, di mana Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan beberapa gambaran sekaligus obat bagaimana hati manusia itu bisa bersih, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hikmah yang ke-13, beliau memberikan beberapa pertanyaan yang saya gambarkan pada minggu yang lalu, saya jelaskan sebagai al-istifham al-inkari, pertanyaan yang bertujuan untuk menggugah kesadaran kita semua bahwa tanpa merealisasikan dan mengobati apa-apa yang dipertanyakan oleh beliau, maka kita tidak akan sampai kepada kebersihan hati dalam bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hikmahnya, Imam Ibnu Athaillah berkata, kaifa yusyriku qalbun, bagaimana akan terang hati seseorang, suwarul akwani, di mana gambaran dunia itu muntabi'atun, terbayang jelas, fi mir'atihi, dalam cermin kalbunya. Kemarin kita sudah membahas bahwa hati manusia itu digambarkan oleh Imam Ibnu Athaillah laksana cermin. Kalau kita memegang cermin ini kita hadapkan ke matahari, maka cermin itu akan menggambarkan, akan menceritakan kepada kita betapa terangnya sinar matahari. Dia akan mengalihkan sinar matahari yang terang, memberikan cahayanya di dalam cermin itu. Sama halnya kalau cermin tadi kita arahkan ke dalam gelapnya sumur, maka cermin tadi akan menjadi apa ini? Gelap. Cermin ini kita hadapkan kepada orang yang menggunakan peci, baju koko, dan sarung. Maka yang ada di dalam cermin ini adalah gambaran seorang santri yang soleh. Kalau cermin ini saya hadapkan kepada orang yang membuka aurat, ada gambar di tubuhnya yang tidak jelas untuk apa dia gambarkan itu, misalnya tidak menunjukkan kebersihan jasmani, tidak juga menunjukkan kehusuan rohani, maka cermin itu akan menjadi gambaran dengan orang yang buruk, yang tidak layak untuk kita contoh. Itulah yang terjadi pada hati manusia. Kalau hati ini tidak dihadapkan kepada Allah, tetapi justru dihadapkan kepada apa ini? Hal-hal yang bersifat duniawi, yang dilihat selalu uang, yang dilihat kemegahan dunia, yang dilihat adalah kemewahan dunia, maka hati manusia itu tidak akan mungkin
untuk memberikan cerminan menjadi lentera penunjuk kebahagiaan hidup yang hakiki. Mengapa? Karena gambaran dunia begitu lekat di dalam apa ini? Hatinya. Ini yang pertama. Yang kedua pun digambarkan kata Imam Ibnu Athaillah, am kaifa yarhalu ilallah. Bagaimana orang itu bisa melakukan rihlah, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mukabbalun, sementara dia itu terkekang, diborgol, diikat kuat bisyahawatihi. Semua orang pasti tahu kalau dia mau melangkah ke depan, maka tidak boleh ada apapun yang mengikat dia. Anda diikat di pohon misalnya, sehebat apapun kemauan Anda untuk melangkah ke depan, selama badannya terikat dengan kuat, dia tidak akan mampu melangkah ke depan. Ini yang di hadapan saya, santri-santri pasti merasakan itu. Tidak mungkin dia ingin cepat balik ke pesantren, kalau nikmat liburan itu begitu kuat mengikat dia di rumah. Kalau dia di rumah kemudian menjadi lupa segala-galanya, tidur kapan dia mau, bangun kapan dia mau, di rumah disediakan segala-galanya, keinginan apapun diberikan, tidur yang enak, uang jajan yang cukup, handphone di tangan, pulsanya tanpa batas, kuotanya luar biasa. Itu mau balik ke pesantren, itu rasanya apa itu? Berat. Kenapa berat? Karena dia diikat dengan keadaan di rumah yang begitu dia nikmati. Sama, tidak mungkin orang itu akan berani menuju Allah, meraih ridhonya, kalau dia masih dipegang, kata orang Jawa itu digandoli, diikat dengan yang namanya syahwat. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnu Athaillah, am kaifa yatma'u, bagaimana orang itu memiliki at-tama', kemauan yang kuat, ayyadhula hadratallah, dia mau masuk ke hadirat Allah, sholat yang khusyuk, ingat betul bahwa dia sedang bermunajat kepada siapa ini? Allah. Ketika dia bersedekah, dia ingin betul memiliki kesadaran bahwa uang yang dia sedekahkan sebelum sampai ke tangannya anak yatim itu sebetulnya sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin dia bisa mengingat Allah dalam sholatnya, bisa mengingat Allah dalam puasanya, kalau dia lam yatatohhar, dia belum bersuci min janabati ghafalatihi, dari janabah yang melekat daripada kelalaiannya. Kalau dia setiap hari lalai, jarang membaca Al-Quran, jarang zikir, jarang mengingat Allah, tidak pernah ziarah kubur, lupa dengan kematian, itu kata Imam Ibnu Athaillah, bagaimana kemudian dia bisa menghayati masuk kepada hadratar Rabb. Yang terakhir kata beliau, am kaifa yarju, bagaimana orang itu bisa berharap ayyafhama, untuk memahami daqaiqal asrar, mengerti rahasia yang mendalam dalam hubungan manusia kepada Allah. Nanti akan kita jelaskan. Wa huwa lam yatub, kalau dia belum pernah bertaubat min hafawatihi, dari kekeliruannya. Hadirin sekalian dimanapun Anda berada, 4 pertanyaan Ibnu Athaillah As-Sakandari ini merupakan kunci untuk kita bisa masuk kepada hadratur Rabbi. Kita bisa selalu bersama dengan Allah. Kita dalam hidup itu nanti tidak akan lalai. Bahwa kita itu mencari ridha Allah. Kita diawasi oleh Allah. Semuanya tujuannya adalah Allah. Tapi syaratnya itu harus beres kita melampaui 4 screening ini. Yang pertama, muntabi'atun fi mir'atihi. Bayang-bayang itu harus berani kita rubah. Kalau kita selalu terbayang sama pacar kita, nih kalau anak muda ini, ya, anak muda itu kan kadang-kadang santri itu Ustadz Sarif ya, suka bercanda itu. Ustadz, mantan itu kok sulit betul dilupakan, ya. Itu saya dulu ngaji nakal. Ya mungkin santri Darrohman juga ikut ngaji itu dulu, usul fikih itu, ya. Mungkin kelas 3 sanawiyah atau kelas 4, saya lupa, antara kelas 3 atau kelas 4. Dulu kita belajar namanya babun nasakh, bahwa dalam agama Islam itu ada perubahan apa ini? Hukum, namanya yang menghapus namanya nasikh, yang dihapus namanya mansuh.
Nah, itu dulu ada dalam kaidah nasih wal mansuh, itu namanya nashur rasmi ma'abaqa'il hukmi. Ayat atau hadisnya itu sudah mansuh, tidak ada. Tapi baqa'ul hukmi, hukumnya tetap berlaku. Itu sama teman saya, itu namanya katanya yang tidak bisa melupakan mantan. Nah, ini tidak bisa melupakan apa ini? Mantan. Orangnya sudah nggak ada. Ditutup dari hati, sudah pergi. Tapi cintanya tidak mampu untuk diapakan ini? Dia lupakan. Nah, kalau seperti itu, kata orang kan orang tidak bisa move on. Kalau ada orang jatuh cinta, kemudian dipisahkan cintanya, mungkin tidak berjodoh, dipisah karena apapun. Kadang-kadang orang itu kan tidak bisa melupakan apa itu? Kekasihnya. Kenapa dia tidak bisa melupakan kekasihnya? Karena wajah kekasih itu begitu lekat di dalam apa ini? Hatinya. Makan ingat sama pacarnya, ya kan? Mandi ingat sama mantan istrinya misalnya, mantan suaminya. Nah, ini kata Imam Ibnu Athaillah, kalau dunia begitu lekat di dalam hati, sulit. Hati itu akan memberikan pencerahan menuju jalan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jangan sampai dunia itu muntabi'ah, melekat di dalam apa ini? Hati. Dunia itu sampai pada tangan saya. Saya miliki, iya. Saya kuasai, iya. Tapi dia tidak boleh menguasai apa ini? Hati saya. Ini yang pertama. Nanti dengan contohnya akan menjadi jelas. Yang kedua, tidak boleh mukabbalun bisyahawat. Dia tidak boleh terikat terus dengan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu dalam Islam tidak dibuang, tapi dipimpin. Ya, karena di Quran bilang wanahan nafsa anil hawa. Orang yang hebat itu bukan yang membuang, tapi yang mampu mengontrol hawa nafsunya. Seperti orang puasa itu, tempe halal, teh boleh, ya. Tapi begitu siang hari kontrolnya tuh bagus. Ada tidak ada orang, dilihat tidak dilihat. Kita kalau puasa itu bisa melakukan kontrol yang apa ini? Bagus, kita tidak terkekang dengan apa ini? Syahwat yang kedua. Yang ketiga, jangan ghaflah, jangan lalai, ya? Jangan pernah lupa bahwa dunia itu hayatud dunia itu adalah mataul ghurur. Dia menipu karena hanya sementara. Ini adalah jembatan untuk meraih kehidupan yang hakiki di sana. Dan yang terakhir, bertaubat dari semua kekeliruan. Hadirin sekalian, saya tidak berpanjang lebar terkait dengan makna hikam ini yang sudah kita bahas secara mendetail pada pengajian yang lalu. Saya hanya ingin menyampaikan, sebaik-baik manusia memiliki guru yang paling baik. Tetapi kalau hasrat duniawinya begitu kuat masuk di dalam hati, ya, ini hasrat duniawinya begitu kuat masuk di dalam hati, atau dia sedang ghaflah, lalai dari mengingat Allah, mengingat hakikat hidup dan kehidupan dunia, sebaik apapun orang ini, pasti dia akan apa ini? Lupa kepada Allah. Saya ingin mengambil cerita yang sangat menarik. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibni Hambal di dalam musnadnya. Tentu para hadirin sekarang untuk mencari hadis itu tidak repot. Kalau zaman saya dulu cari di perpustakaan luar biasa. Sekarang ambil kata yang menarik, masukkan di Google, itu akan keluar. Nomor berapa dia di musnad Imam Ahmad ibni Hambal. Saya ingin bercerita tentang bagaimana sikap kaum Ansor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah membagi-bagi harta yang sedemikian banyak setelah terjadinya perang Hunain. Jadi kejadian ini setelah perang Hunain, Rasulullah berada di satu daerah namanya Ji'ronah. Itu salah satu tempat untuk mengambil miqat buat orang yang sudah di Mekah. Itu sangat dekat dari kota Mekah. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa umroh, bisa haji, berangkat ke Mekah. Nanti akan tahu di mana kota, di mana daerah yang bernama Ji'ronah. Di Ji'ronah ini saya sampaikan secara singkat terlebih dahulu. Nanti kita baca hadisnya bertabaruk dengan hadis Nabi. Di Ji'ronah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki harta yang sangat banyak. Unta itu didata itu lebih dari 20.000.
Anda bayangkan, itu Nabi yang dulu di Mekah tidak punya apa-apa. Ketika kejadian ini, pasca perang Hunain di Ji'ronah, itu punya unta puluhan ribu. Punya sapi puluhan ribu, al-baqar. Punya asyad, kambing, itu ribuan Rasulullah. Jangan tanya emas, jangan tanya perak, jangan tanya harta. Banyak dimiliki oleh siapa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di dekat Mekah dan setelah perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membagi harta ini lebih banyak kepada kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Makkah, termasuk suku Quraisy. Termasuk suku apa ini? Quraisy. Jadi Nabi begitu uangnya banyak, hartanya banyak di Ji'ronah. Setelah perang Hunain, itu Nabi kumpulkan itu. Semua sahabat Nabi, baik sahabat senior, sahabat yang Islamnya bagus, maupun Al-A'rab. Orang-orang yang ikut Nabi itu dengan kadar keimanan yang masih apa ini? Rendah. Maka orang-orang Mekah itu, ya, yang dulu memusuhi Nabi, kemudian orang kabilah Arab di sekitar Ji'ronah, dari Hunain, dari Mekah, itu sama Nabi dikasih uang yang cukup apa ini? Banyak. Dikasih unta tuh 100 bawa pulang. Yang ini 200 bawa pulang. Ya, niatnya Nabi itu ta'riful qulub. Anda kalau pernah belajar zakat, bab zakat namanya mu'allafatu qulubuhum. Orang yang imannya masih lemah, kemudian dikasih uang sama Nabi supaya hatinya itu semakin cenderung kepada apa ini? Islam. Nah, ini dikasih sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, lamma a'ta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'a'ta min tilkal ataya fi Quraisyin wa qabailil Arab. Jadi semua orang Quraisy, semua kabilah Arab itu dikasih sama Nabi, ngasihnya nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau orang biasa kayak ada pengemis atau orang miskin datang, saya kasih uang 100 ribu, itu biasa. Tahu-tahu dikasih 100 juta gitu. Ini dikasih 100 juta. Para kaum Ansor, ya, Ansor ini siapa? Yang dipuji sama Quran. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Yang mereka membuka rumahnya sebelum membuka apa ini? Imannya. Nabi belum datang ke Madinah, itu sama Ansor sudah dibuka hati dan rumah mereka. Mereka hatinya dibuka untuk menerima Islam, kampungnya Madinah dibuka untuk menerima siapa ini? Rasulullah dan para sahabat. Ini Ansor. Ini nggak dikasih gitu loh. Maka apa yang terjadi? Ini pelajaran menarik untuk kita kaitkan dengan hikam. Ansor yang baik ini, wajada hadzal hayyu minal ansari fi anfusihim hatta kasurat fihimul qalatu. Mereka itu mulai merasa tidak apa ini? Tidak puas atau kecewa Ansor ini. Kenapa? Karena saat Nabi sedang dekat dengan kota Mekah, kan Nabi itu aslinya suku Quraisy, Ansor itu kan penduduk asli kota Madinah. Ketika Nabi dulu, nanti dijelaskan di dalam hadis, ketika Nabi dulu hijrah ke Madinah, itu yang nolong Ansor. Nabi nggak bawa apa-apa. Semua orang Mekah nggak bawa apa-apa. Yang nolong siapa ini? Ansor. Begitu sekarang Islam jaya, uangnya banyak, yang dikasih siapa? Quraisy dengan orang apa ini? Arab. Maka orang Ansor itu ngomong di belakang siapa ini? Rasulullah. Kok gitu ya? Yang kerjakan kita, yang belain kita, yang pedangnya berdarah-darah kita. Mereka kan dulu malah ngelawan kita. Orang Quraisy kan ngelawan Nabi dulu. Orang Mekah kan nyerang kota Madinah waktu perang apa itu? Uhud. Waktu perang Khandaq. Kok yang dikasih sama Nabi justru siapa ini? Mereka. Maka ada yang ngomong, ini hadisnya saya jelasin ya, supaya nanti kita bisa menyadari bahwa orang itu sebaik apapun, kalau dia ghaflah, lalai dari mengingat Allah, yang dilihat adalah pandangan yang bersifat duniawi, siapapun dia akan mudah tergelincir. Sebagian orang Ansor itu ngomong, kan ini dalam Musnad Imam Ahmad, hatta qala qailuhum, sampai ada yang ngomong begini, laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu. Iyalah, Nabi sudah ketemu sama keluarganya, sudah balik lagi sama temen-temennya, lupa deh sama kita. Itu bahasa gampangnya.
Ya, lupa deh sama siapa ini? Kita. Jadi sebagian dari mereka seolah-olah ingin mengatakan Rasulullah ini nggak adil gitu loh. Dulu waktu susah datang ke kita, waktu senang yang dapat bagian mereka. Bahasa gampangnya kita ini, yang tahlilan Ansor, yang dapat berkat orang Mekah gitu. Padahal kan mestinya yang dapat berkat itu yang baca apa ini? Tahlil, itu gampangnya. Maka apa yang terjadi para hadirin sekalian, ya? Setelah itu terjadi, maka fadakhala alaihi Sa'd bin Ubadah. Ini sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah. Ini pemimpin orang Ansor asli Madinah. Ini Sa'ad bin Ubadah ini kemudian datang nih, ngomong, "Ya Rasulullah, inna hadzal hayya qad wajadu 'alaika fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fai'il ladzi asabta. Qasamta fi qaumika wa a'taita ataya idhaman fi qabailil arabi wa lam yakun fi hadzal hayyi minal ansari syai'un." Ini bagus ini ya. Orang itu bagus ngomong jujur di depan, jangan suka ngomong di belakang. Ini namanya asy-syafafiyah. Syafafiyah itu dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Indonesia itu namanya keterbukaan. Nanti Nabi ngomong jujur, tapi Al-Ansarnya juga ngomong jujur. Mereka nggak sembunyi-sembunyi. Kata Sa'ad bin Ubadah, "Ya Rasulullah, teman-teman saya ini ada yang ngomong loh, ini Nabi punya harta al-fai yang cukup banyak, tapi kok yang dibagi kaum Makkah, cuman kaummu dari Quraisy. Bahkan a'taita ataya idhaman fi qabail Arab." Kabilah-kabilah Arab yang baru masuk Islam, yang nggak ada perjuangannya sama sekali kalau dibandingkan dengan kami. Itu ada orang yang dikasih sama Nabi itu unta lebih dari 2000. Ada yang dikasih satu orang 200. 200 unta zaman sekarang kan bawa pulang 200 Mercedes. Sementara ini yang Ansor bajainya tidak dikasih gitu loh. Tentu ada perasaan apa ini? Perasaan nggak nyaman. Sementara Ansornya nggak dapat. Qala, Nabi nanya, "Fa'aina anta min dzalika ya Sa'ad?" Sa'ad bin Ubadah itu anak buahmu Ansor itu kan protes sama saya itu. Kenapa saya kok ngasih sama kabilah Arab Quraisy yang tidak berjuang dengan saya, tetapi Ansor malah saya tidak berikan apa-apa. Mereka ngomong begitu kan? Iya Rasulullah. Kamu ngomong apa? Ditanya nih. Sama nggak dengan anak buahmu? Sa'ad bin Ubadah jawabannya jujur. Ya Rasulullah, ma'ana illam ru'un min qaumi. Saya ini kan sama dengan kaum saya. Sama Rasulullah. Sedih, kata orang Jawa tuh nelangsa. Tahu nelangsa? Ya, kamu nih misalnya bersaudara 3 nih. Ya, yang 2 sama bapaknya dibeliin sepatu, dibeliin baju baru, dibeliin apa. Yang 1 nggak dikasih apa-apa. Rasanya kayak apa ini? Ya Allah, anak tiri. Kan begitu. Nah, yang ini anak emas, ini anak perak. Gua ini anak tiri. Kan begitu. Ada perasaan melangsa kayak gitu. Kata Sa'ad bin Ubadah, ya saya sama lah ya Rasulullah dengan mereka. Saya juga merasa apa ini? Sedih. Kok kami tidak mendapatkan apapun. Kata Rasulullah, "Fajma'li qaumaka fi hadhil hadirah." Kebetulan di hadirah itu, apa ya, kalau sekarang itu tanah lapang. Kebetulan ketika Nabi bagi-bagi itu di lapangan yang apa ini? Yang lebar. Kata Nabi, kalau gitu Sa'ad bin Ubadah ya, kumpulin deh mereka-mereka yang sedih nggak kebagian, yang merasa aku lupakan. Lihat nih. Ini cerita yang saya dengar dari guru saya dulu. Saya masih di Arab Saudi, saya dulu ngefans ya sama Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ya, santri Darul Rahman, bisa lihat itu di YouTube. Ya, ulama yang selalu mengajarkan ayat-ayat tafsir Al-Quran, setiap ayat itu satu kata demi kata, satu ayat demi satu ayat itu betul-betul digali dari aspek balaghah, nahwu, shorof, dan luar biasa. Saya mendengar kisah ini mungkin sekitar tahun 1995. Ya, saya yakin Fadri belum lahir, ayahnya juga belum nikah ya Fadri ya. Saya dengar dari Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika beliau mengajarkan tafsir setiap subuh. Saya menonton televisi Mesir di Arab Saudi. Beliau bercerita tentang hadis yang ada di Musnad Imam Ahmad ini. Nabi kemudian memerintahkan kepada Sa'ad bin Ubadah untuk mengumpulkan Al-Ansor di satu tempat yang
lapang, Nabi ingin menjelaskan kepada mereka. Ini hadisnya saya potong sedikit. Fa'atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka berkumpul, maka Nabi datang. Kata, saat kamu kumpulin di lapangan sana, nanti kalau sudah kumpul kasih tahu saya. Maka Nabi datang dijemput oleh sahabat Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Nabi berceramah, berkhutbah. Fahamidallah, memulai dengan hamdalah, wa asna alaihi, dan sana kepada alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu dan begitu seterusnya. Kemudian Nabi berkata, ini perlu kita rekam. Ya ma'syarul ansor, wahai sahabatku kaum ansor, maqalatun, ada nih gosip, kalau sekarang nih, ada nih suara-suara nih, ada nih protes-protes ketidakpuasan ini, ada ini kekecewaan, balaghatni ankum, yang sampai kepadaku, dan itu berasal dari kalian sebagai wajidatun, kesedihan. Tadi langsa, sedih, wajadtumuha, yang kalian dapatkan fi anfusikum, dalam hati kalian. Saya mendengar nih kekecewaan, kesedihan, protes-protes ketidakpuasan karena saya membagi harta begitu banyak kepada Quraisy dan Qabail Arab, sementara kamu tidak saya sisakan apapun, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat nih, yang pertama kali Nabi ingin memberikan dalil. Yang dilakukan Nabi nggak salah, tapi Nabi juga adil nanti. Nabi juga akan mengatakan bahwa yang dilakukan Ansor juga nggak salah. Nabi bilang begini pertama kali, kaum Ansor, kalian itu terima saja apa keputusan saya. Kenapa? Karena dulu betul saya datang ke Madinah, seolah-olah saya yang mendapatkan keuntungan kan, karena saya bisa dapat rumah, dapat tempat. Tapi ingat kata Nabi, alam atikum dulalan fahadakum, alam atikum dulalan fahadakumullahu, wa alatan fa'agnakumullahu, wa a'daan fa'allafallahu baina qulubikum. Ingat ya kaum Ansor, saya dulu datang ke Madinah itu bawa hidayah loh. Kalian dulu menyembah berhala, Tuhannya kalian buat ya kalian sembah. Tuhannya dibuat dari makanan, kalian lapar, Tuhannya ya dimakan. Tuhannya jatuh patah, malah kalian yang ngurut apa ini? Tuhannya dari keselionya, kan begitu kata logikanya. Kalian tuh ada dalam kesesatan dan saya berikan kepada kalian hidayah. Wa'alatan, kalian juga dulu miskin kok. Fa'agnakum, dengan kedatangan saya kalian hidupnya menjadi lebih apa ini? Lebih baik, tingkat ekonominya lebih maju. Ya, wa'adaan, kalian dulu bermusuhan antara Aus dengan Khazraj. Sekarang fa'allafallahu baina qulubikum. Benar enggak kata Nabi? Tentu Ansar jawab, bala, benar. Allahu wa rasuluhu aman wa afdal. Memang Nabi dan Allah lah, Allah dan Nabi lah yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kami penduduk Madinah. Lihat nih, Nabi itu egaliter banget. Nabi itu luar biasa akhlaknya. Nabi tahu mereka jawab begitu tuh nggak enak aja sama Nabi. Ya kayak saya bilang lah sama Sarif misalnya, Sarif saya baik, pasti dia bilang baik. Dia nggak mungkin berani bilang Sarif bilang, oh enggak, Gus Faiz nggak baik, nggak bakalan. Dia pasti bilang saya orang baik. Kenapa dia ngomong begitu? Karena nggak enak sama saya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu nih. Beliau berkata ini, ala tujibunani ya ma'syarul ansor. Al ansor, ayo jawab pertanyaan saya tadi. Saya datang kan membawa hidayah, kalian dulu sesat. Saya datang, kehidupan perekonomian kalian juga tidak baik. Setelah saya pimpin negara Madinah, ekonominya jadi lebih baik. Kalian dulu bermusuhan antara Aus dengan Khazraj. Sekarang dengan adanya saya, kalian bersatu dalam satu kesatuan negara Madinah. Benar kan? Ansor bilang, benar. Nabi ngomong, basa-basi nih ngomong benernya. Ala tujibunani ya ma'syarul ansor. Ayo jawab ma'syarul ansor. Qalu, mereka jawab nih, bimada nujibuka ya Rasulullah. Harus dengan apa kami menjawab? Karena yang engkau katakan itu fakta. Walillahi wali rasulihil mannu wal fadlu. Karena semua yang kami dapatkan itu memang berasal dari Allah dan Rasulullah. Qala, Nabi ini luar biasa.
Ama wallahi, demi Allah kata Nabi, lau syi'tum, kalau kalian berani dan mau, lakultum, kalian juga bisa kok ngebalikin apa yang saya katakan tadi. Fala sodaktum, dan kalian saya anggap orang yang benar, jujur. Wasudiktum, dan kalian juga akan dibenarkan oleh semua orang. Kalau kalian mau ngelawan saya, kalian bukan orang yang salah, benar. Kalau kalian mau melawan saya, ya dengan keputusan saya, orang juga banyak kok yang membenarkan kalian. Apa itu kata Rasulullah? Kenapa kalian nggak ngomong balik sama saya? Ataitana mukadzaban fasaddaqnak. Ingat ya Rasulullah, engkau datang ke rumah kami di Madinah, mukadzaban, sedang diingkari, didustai oleh orang Mekah. Fasaddaqnak, kami yang percaya kalau engkau Rasulullah. Orang Mekah tidak percaya kalau engkau Rasulullah. Kami yang percaya. Wa mahdzulan fanasornak, engkau mahdzulan kalah. Fanasornak, kami yang ngapain itu? Yang menolong engkau. Wa taridan, terusir. Ya, taridan itu mohon maaf ya, hidup luntang lantung. Fa'awaihna, kami yang kasih rumah. Abu Ayyub Al-Ansari itu yang kasih rumahnya untuk siapa itu? Rasulullah. Kami yang bangunkan masjidnya. Bahkan Rasulullah kemudian menikahi dengan orang-orang di Madinah. Kata siapa ini? Kata orang Madinah. Makan dengan kurmanya Madinah, minum dengan airnya Madinah. Wa'ailan, engkau juga nggak punya apa-apa dan nggak bawa apa-apa. Fa'aghnainak, kami yang ngasih apa ini? Uang sama Rasulullah. Awajattum fi anfusikum ya ma'syar. Ini kalau kita lihat para jamaah, saya nggak pernah bosan baca hadis ini. Saya baca hadis ini semenjak saya dengar dari Allahumma ighfirlahu Prof. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, yang saya anggap imam besar dalam hidup saya, bahkan menurut saya adalah imam besar yang melalui lisannya, ya, di televisi di masa lalu, di radio, di kaset, di CD, kemudian di YouTube, itu Allah berikan sesuatu yang luar biasa, begitu banyak hidayah dan pencerahan. Saya mendengar dari beliau itu tahun 95. Sekarang tahun 2021. Berarti sudah hampir 27 tahun. Ya, rasanya baru kemarin saya duduk di televisi, saya juga berterima kasih kepada sebagian warga Madura, ya, mereka adalah para pekerja dulu di Madinah. Ya, saya di kampus itu tidak boleh menonton televisi, mazhabnya mazhab haram TV. Jadi saya terpaksa menonton televisi itu di rumah-rumah pekerja migran dari Madura. Kebetulan singkat saya dulu tuh tukang jahit. Biasa menjahit di Madinah. Saya suka subuh-subuh itu sebelum ke Masjid Nabawi, saya singgah di sana, biasanya diputar setiap jam 2 malam. Di waktu Arab Saudi itu pengajian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi radhiyallahu anhum. Itu saya baca berkali, nggak pernah saya bosan baca hadis ini. Kenapa? Indah sekali. Kata Nabi, saya bisa berdalih, kalian juga bisa berdalih. Kalau bicara soal kebenaran, masing-masing punya alasan. Saya mau bagi orang lain, ya kalian terima aja lah. Oh, kalian juga mendapatkan dari saya, dapat hidayah. Negara Madinah, persatuan suku Aus dengan Hazrat. Kalau kalian mau menentang saya, kalian juga bisa ngomong kok. Engkau Rasulullah, nggak ada yang percaya di Mekah, kami yang percaya. Engkau Rasulullah terusir dari Mekah, kami yang menampung. Engkau ya Rasulullah yang nggak punya rumah, kami orang Madinah yang ngasih rumah. Engkau Rasulullah nggak punya masjid, kami yang bangunkan masjid. Kan begitu logikanya. Kata Nabi, kalau kita mau berdebat soal itu, ya masing-masing punya apa ini? Punya alasan. Tapi ingat, ini yang luar biasa. Kata Nabi, awajattum fi anfusikum. Saya mau tanya kaum Ansor, pikirkan baik-baik. Apakah kamu mendapatkan rasa sakit hati dalam hatimu ini? Apakah hatimu terasa sakit? Filu'atin minad dunya. Karena sekeping dunia. Ta'laftu biha qauman. Saya sedang melembutkan hati orang liyuslimu, supaya mereka bisa masuk Islam. Kata Nabi, yang saya kasih itu memang betul ada 30.000 unta. Tapi 30.000 unta itu kan tidak berbanding apa-apa dengan pahala yang Allah janjikan kelak buat kalian di dalam apa ini? Surga. Sekarang kata Rasulullah, apakah kalian orang Ansor protes kalau saya mengasih sekeping dunia kepada sekelompok orang yang mereka tidak akan berislam dengan baik kecuali kalau menerima apa ini? Bantuan keuangan. Wa wakaltukum ila islamikum. Sementara saya percaya
Orang-orang seperti Sa'ad bin Ubadah, orang-orang seperti Abu Ayyub Al-Ansari, penduduk Madinah ini saya percayakan keimanan mereka tulus karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan kepingan apa ini di dunia. Apa kata Nabi? Ini yang membuat Ansor itu nangis. Coba kaum Ansor, ingat baik-baik. Afala tardauna, apakah kalian tidak ridho, tidak bahagia ya ma'syaral Ansor? Ayyadhaban nas, orang dari Ji'ronah ini, yadhab pulang, bisyat bawa kambing, wal ba'ir bawa unta. Kan kelihatannya enak ini, pulang bawa unta, bawa ba'ir. Itu kalau sekarang ya bawa Fortuner, bawa Mercedes, bawa BMW pulang. Kata Nabi, amatardona, itu yang kamu lihat dan kamu lupa bahwa kamu watarji'u Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum. Sementara kalian akan pulang ke rumah kalian dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ayo, mana yang kamu pilih? Kamu pulang, kalau bahasa sekarang, mau bawa Mercedes ke rumahmu apa bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahmu? Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, jangan tanya kecintaan dan kebanggaan saya kepada kaum Ansor. Laulal hijratu, seandainya bukan karena peristiwa hijrah, lakuntum ra'an minal Ansor, saya ini akan lebih suka disebut sebagai kaum apa ini? Ansor. Itu kata Nabi. Lau salakan nasu syi'ban, kalau nanti ada orang mau berjalan dua kelompok, sekelompok orang memilih satu jalan ke kanan, Ansor memilih jalan yang ke kiri, kata Nabi, la salaktu syi'bal Ansor, saya akan ikut jalannya Ansor karena saya begitu cinta kepada Ansor. Allahumma arhamil Ansor, ya Allah berikan rahmatmu kepada Ansor, wa abna'al Ansor, dan anak-anaknya kaum Ansor, wa abna'a abna'il Ansor, dan anak keturunannya kaum Ansor. Fabakal qaumu, di situ nanti kaum Ansornya semuanya apa itu? Menangis. Kenapa? Karena sekarang mereka tidak lagi melihat dunia di dalam hatinya, yang dilihat siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak lagi terikat dengan kekayaan berupa sapi, berupa unta, berupa kambing, tapi mereka terikat dengan kekayaan bersama Rasulullah dalam kehidupan mereka setiap hari. Hadirin sekalian, ini adalah gambaran yang paling mudah bahwa Al-Ansor itu pernah tergelincir ingin mendapatkan harta. Ketika mereka melihat begitu banyak harta di depan mata mereka, mereka juga bukan orang yang kaya, mereka juga orang yang apa ini? Orang yang butuh. Di Quran dikatakan tuh, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanihim khasasah. Ansor dulu itu miskin, tapi mereka bilang sudah, kalau ada uang, ada apapun, dahulukan kaum muhajirin. Kita ini miskin, tapi kan masih punya rumah. Mereka miskin, tidak punya rumah. Kalaupun mereka sudah punya rumah, itu kan bukan tanah air mereka. Itu tanah yang baru buat mereka. Itu Ansor. Yu'thiruna ala anfusi, mendahulukan orang lain. Walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka juga memiliki kebutuhan hidup. Tapi, begitu melihat dunia yang luar biasa di Ji'ronah, mereka sempat kecewa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kecewanya sembuh? Kapan Ansor itu kembali on the track? Itu sebetulnya langkahnya sama dengan hikmah yang ke-13. Yang pertama tadi kata Imam Ibnu Athaillah, jangan sampai suwarul akwan muntabi'ah, jangan sampai gambaran kekayaan dunia yang berlebihan itu muntabi'atun, terpati dan tercetak kuat di dalam hati. Begitu dia lihat sapi, begitu dia lihat unta, begitu dia lihat kambing, dia lupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul keinginannya, saya kepengen pulang bawa kambing. Kata Nabi, kan mendingan kalian Ansor, jauh lebih mulia kalian pulang bawa Rasulullah ke rumah, kalian pulang bawa Rasulullah ke Madinah. Mereka balik ke Mekah cuman dan bawa kekayaan dunia, sementara kalian kembali ke Mekah dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi terbelenggu dengan syahwatnya. Syahwat ingin punya unta, syahwat ingin punya uang yang berlebihan, syahwat ingin memiliki kekayaan yang datang, itu kekayaan datang tiba-tiba itu. Nabi ngumpulin orang, tahu-tahu langsung diapakan itu? Dikasih. Nah, kalau kita tidak lagi tersandra dengan syahwat, maka Ansornya ingat, oh iya ya, untuk apa pulang bawa uang tapi tidak membawa siapa ini? Rasulullah. Orang itu ghaflah,
Dia lupa tadi ghaflah, ngelihat kemewahan dunia, lupa sisi kanan ada siapa ini? Rasulullah. Begitu diingatkan, yaitu taubat min hafawatihi, ya Rasulullah enggak. Kalau harus dibandingkan antara kekayaan duniawi, antara kenikmatan duniawi dengan kenikmatan hidup bersama Rasulullah, kami akan memilih hidup bersama Rasulullah dalam keprihatinan daripada hidup kaya tapi tidak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya muliakan, inilah gambaran dari hikmah panjang yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa hati manusia itu sama. Dalam hadis juga dikatakan, ini hadisnya, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma'. Hati manusia itu bisa berkarat sama dengan karatnya besi idza asabahul ma'. Besi itu kalau kena air dia karat. Ya, besi itu kalau kena air dia karat. Kalau kena sate malah nggak karat. Dia kalau kena air itu kena karat. Kalau kena panas matahari malah nggak karat dia. Tapi kalau kena air yang menyejukkan dia berkarat. Itu seolah-olah Nabi mau bilang, hati manusia itu kalau sering dapat yang nyaman-nyaman, air dingin, itu juga akan berkarat. Kalau tidurmu terlalu nyenyak, bangunnya juga susah. Kalau kamu tidur terlalu nikmat, itu juga susah bangunnya. Dulu Pak Kiai kan pernah bercerita, ayahnya Pak Kiai itu pernah marahin Pak Kiai. Ya, mungkin santri Darrahman masih tahu Pak Kiai pulang dari pesantren bersihin kasurnya ayahnya. Karena Pak Kiai bilang, ya Allah kasur bapak saya kok banyak bangsatnya gitu. Malah dibersihkan, dijemur. Itu dimarahin. Kata kakek saya, berarti bapaknya Pak Kiai, ini siapa yang membersihkan kasur ini? Justru karena ada bangsatnya saya tidak bisa nikmat tidur sehingga sebelum subuh saya bangun. Tapi kamarnya dingin, spring bednya tebal, kamarnya bagus, ya kan, perutnya kenyang, ya rasanya. Apalagi kalau santri kayak gitu, liburan hari pertama itu 6 bulan tidur di atas keramik, tidur di mana-mana, pulang dapat rumah yang seperti itu, rasanya menjadi sulit. Maka sama, hati manusia itu juga berkarat, kama yasda'ul hadid idza asabahu ma. Qila, maka sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wama jalauha, ngilanginnya itu gimana? Ya, tentu ngilangin itu kan butuh sesuatu yang kuat. Kayak kita karat itu, kita bisa hilang kalau kita amplas itu. Semakin tajam amplasnya, karatnya bisa semakin cepat. Maka kata Nabi sama, dia juga bisa diamplas hati ini untuk menghilangkan kerak karat yang menempel. Dengan apa? Kathratu dzikril maut. Banyak mengingat mati. Watilawatil Quran, dan banyak membaca Al-Quran. Itu resep yang pertama itu ya. Jadi kalau sudah sering ingat kematian, sering baca Quran, insya Allah hatinya akan menjadi terang. Yang kedua, pada pengajian malam hari ini, saya mengingatkan kembali firman Allah, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Kita itu la tamuddanna ainaika. Kalau ngelihat apa-apa itu jangan kelamaan. Ya. Ngelihat perempuan cantik terlihat sekali itu rezeki, Fadli, ya. Tapi kalau kamu keterusan itu bahaya gitu. Habib Umar sama gitu. Ngelihat perempuan cantik pertama itu ya enggak apa-apa, ya. Oh, ya Allah, cantik sudah gitu. Tapi kalau nengok lagi, mulai terfikir ini, kelas berapa ya? Nah, gitu. Adik kelas apa kakak kelas ya? Sama-sama dari Jakarta Timur apa dari mana? Itu pasti seperti itu. Maka jangan lama-lama. Kalau kelamaan nanti, maka suwarul akwan itu akan muntabi'ah. Dia membekas di dalam hati yang kita sulit keluar. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, dengan pembahasan malam hari ini, tentunya kita diberikan gambaran bahwa orang itu kalau hatinya selalu bercermin kepada Allah, dalam keadaan apapun dia ingat kepada Allah. Orang itu nggak penting kaya atau miskin. Ada banyak orang kaya yang lupa kepada Allah, tapi ada orang yang kaya tetap mengingat Allah. Sama, ada orang yang karena kemiskinannya justru ingat kepada Allah, tapi tidak sedikit orang yang karena kemiskinannya justru lupa kepada Allah. Orang itu tidak penting pada keadaan apa dan seperti apa, tapi yang utama bahwa dia selalu mengingat Allah.
Kalau dia selalu mengingat Allah, apapun yang terjadi, dia nggak akan apa ini? Nggak akan ingat apapun. Dulu guru saya ini pernah punya cerita juga ini. Di Irak itu ada kisah cinta lah, percintaan antara perempuan cantik namanya Laila dengan Umru'ul Qais. Itu lambang cerita cinta yang tidak ada habisnya. Jadi Umru'ul Qais itu betul-betul tenggelam dalam kecintaannya kepada Laila. Bahkan bikin syair itu. Nanti kalau yang suka-suka bahasa Arab, itu buku kumpulan syair tuh Mu'allaqat As-Saba', itu karangan menceritakan tentang Umru'ul Qais. Itu sastra yang indah banget ya. Nah, kalau mau bikin surat cinta kayak gitu boleh, tapi syaratnya kekasihnya juga santri Rahman biar sama-sama ngerti bahasa Arab gitu ya. Kalau nanti kamu calon istrinya bukan santri ngirim surat cinta pakai bahasa Arab, disangka Yasin Fadilah kan begitu, nanti jangan sampai salah itu. Nah ini Umrul Qais itu cinta sama Laila tuh luar biasa. Dia itu kalau jalan ke kampungnya Laila itu sampai buat syair nih. Syairnya gini. Amurru ala diyari Laila. Uqabbilu zal jidaro wa zal jidaro. Wa ma hubbud diyari saghalna qalbi. Walakin hubbu man sakanad diyar. Umrul Qais itu kalau masuk ke kampungnya Laila itu sudah kayak orang tidak waras itu. Senyum, nyium-nyium gitu ya. Ya kamu nggak usah saya jelaskan lah. Habib Umar ini ketawa. Saya sudah bisa beliau ini untuk menggambarkan imajinasinya. Fadil juga bisa lah. Jatuh cinta itu kan buat orang senyum-senyum ya kan. Ngelihat sesuatu itu terbayang apapun gitu. Maka ditegur sama temennya. Apaan sih kamu? Ya kan kok kayak gitu banget. Jawabnya itu indah. Kata Umrul Qais, amurru ala diyari Laila. Pada satu hari, saya tanpa sengaja itu harus melewati kampung di mana kekasih hati Laila tinggal di sana. Maka uqabbilu, saya cium. Zal jidar wa zal jidar. Semua tembok di kampung itu diciumin. Ya, Anda kan ya Masya Allah, masa nyiumin tembok, semua pohon diciumin, ada jemuran orang diciumin, ada pos satpam diciumin. Pokoknya yang di kampung itu semuanya dicium sama Umrul Qais. Kata dia, kamu jangan nuduh saya orang yang tidak waras. Wa ma hubbud diyari syaghalna qalbi. Saya ini tidak jatuh cinta sama kampung itu. Walakin hubbu man sakanad diyar. Tapi saya jatuh cinta sama gadis yang tinggal di kampung itu. Itu coba lihat. Dia tidak melihat itu mau kompor panas kek, mau gerobak somai kek, mau pagernya orang kaya, mau mobil yang bagus. Asal di kampung itu, dia apakan tuh? Dia cium. Karena dia seolah mencium aroma keindahan dan kecantikan Laila. Umrul Qais ini, kata guru saya, pernah satu ketiga itu bertemu dengan anjing. Ini parah nih, ketemu dengan anjing. Dia tahu kalau anjing ini berasal dari kampungnya Laila. Bukan anjingnya Laila, cuma anjing ini sekampung sama siapa ini? Laila. Begitu dia lihat, ya Allah, ini anjing kemarin kayaknya depan rumah Laila. Dia pikir anjing ini anjingnya siapa ini? Pokoknya semua yang terkait dengan Laila itu mampu membuat yang namanya Umrul Qais ini menjadi apa ini? Lupa segalanya. Maka dia ikuti anjing itu. Ini kata guru saya. Anjing itu masuk ke masjid. Orang sedang sholat berjamaah. Ya masjid dulu kan sederhana saja. Itu anjing masuk ke soft yang belakang tuh. Soft belakang. Ngikutin nih dari belakang dia nih. Tanpa sadar kalau dia masuk ke dalam apa ini? Masjid. Jadi muterin, paham? Kayak anak kecil kalau terawih itu godain tuh. Dari belakang terus ke depan muter. Anjingnya itu dari soft paling belakang ke depan terus begini muter-muter. Ngikut anjing. Nggak tahu kalau orang sedang apa ini? Sholat, ada orang baca Quran. Sampai ke depan, ketua DKM-nya marah ini. Ibarat di masjid kita siapa ketua DKM-nya? Suhairu ya mungkin. Suhairu atau Malik itu marah itu. Ini orang ganggu orang sholat berjamaah. Ketua DKM-nya itu dengan semangat ini nanti dia terpukul ini dengan jawaban Umrul Qais itu. Dikejar ini Umrul Qais. Kamu sembarangan aja masuk masjid ngikutin anjing, ganggu sholat berjamaah dan ganggu kesucian masjid. Dijawab ini, subhanallah, mohon maaf saya nggak sadar kalau tadi itu muter-muter di dalam apa itu? Masjid. Kata ketua DKM-nya, masa kamu nggak ingat dari belakang sampai ke tempat imam ngikutin anjing? Nggak ingat. Kenapa? Saya cuma melihat anjing itu Laila. Maka kemanapun anjing itu pergi, saya ikuti. Ini kan kelihatannya hina banget Umrul Qais ini.
Tapi Om Rokas nggak mau kalah sama ketua DKM. Dia nanya tadi, kamu kok bisa tahu saya ngelilingi apa masjid nama anjing? Ya saya kan lagi sholat, kata orang tadi nih. Saya lagi sholat ngelihat kamu. Kata Om Rokas, ya subhanallah. Kamu sedang sholat bermunajat kepada Allah, sempat-sempatnya lihat saya. Wong saya saja ngelihat anjing, nggak sempat ingat kamu. Coba luar biasa ini. Artinya apa? Itu yang namanya daqaiqal asrar. Rahasia yang tersembunyi. Kalau Anda bisa dapatkan itu dalam hubungan kepada Allah, maka Anda akan mencapai derajat keberagamaan yang paling tinggi, seperti yang diajarkan dalam hadis Jibril dalam Sahih Bukhari itu, orang akan sampai martabatul ihsan, anta budallaha ka'anna tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dia akan selalu berada dalam keadaan di mana dia merasa bahwa Allah selalu yuraqib, muraqabah, selalu melihat, selalu mendengar, selalu mengawasi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Untuk sampai ke sana, kerjakan 4 resep tadi dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, teman-teman dari angkatan muda, keluarga, ikatan alumni Pondok Pesantren Darul Rahman yang berbahagia, mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua terkait dengan hikmah yang ke-13. Ingat bahwa siapapun dia, memiliki guru sehebat apapun, kelengahan itu pasti terjadi. Sebagaimana kaum Ansor, di sisi Rasulullah mereka pernah tergelincir. Hanya bedanya, sahabat Nabi kalau tergelincir cepat kembali. Nah, kalau kita ini kadang-kadang menikmati ketergelinciran kita, bahkan sampai jauh jatuh ke dalam lembah, sehingga kita mungkin sulit untuk bangkit kembali. Tetapi kalau kita meneladani kehidupan dari para sahabat Nabi, kita tentu tidak bisa mencontoh mereka 100%. Tetapi kiat-kiat untuk menyelamatkan diri dari hafawat ad-dunya, dari ketergelinciran ini, perlu untuk senantiasa hadir di depan mata kita. Betapa para sahabat pun sama dengan manusia biasa, mereka punya hasrat, punya keinginan, punya hawa nafsu, punya cita-cita yang bersifat duniawi, tetapi selalu diimbangi dengan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu menghadirkan Nabi, perlu menghadirkan sosok Nabi, perlu menghadirkan hadis, perlu menghadirkan Al-Quran di dalam hati dan benak kita. Itu yang nanti akan menjadi fungsi kontrol utama yang menyelamatkan kita dari ketergelinciran. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan di Pondok Pesantren Darul Rahman ini, kegiatan belajar, mengajar, menjaga, mewarisi dan melestarikan ajaran Rasulullah yang bersambung kepada para sahabat, dari sahabat turun ke para tabi'in, dari tabi'in turun ke tabi'it tabi'in, turun kepada para ulama, guru-guru kita, dan sampai kepada kita hari ini. Mudah-mudahan semua langkah dalam menjaga dan melestarikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Pondok Pesantren Darul Rahman dan di bumi Indonesia ini, Allah catat sebagai wasilah untuk kita semua mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan itu juga menjadi wasilah agar Allah senantiasa menjaga kita, menjaga kedua orang tua kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga orang-orang yang mencintai kita, menjaga orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka, dan menjaga orang-orang yang mereka masuk ke dalam rumah kita. Allah jaga kita dan mereka semua min kulli makruh, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Allah jaga kita semua dari
segala macam mara bahaya, segala macam bencana, bala dan musibah. Allah jaga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dari wabah penyakit, dari virus, dari bakteri, dari corona. Mudah-mudahan Allah membersamai kita melalui masa-masa sulit di masa pandemi ini. Kita keluar dengan rahmat Allah dalam kehidupan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih dekat kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu juga menjadi wasilah dan tawassul kita agar Allah memudahkan semua urusan kita, urusan kedua orang tua kita, urusan orang-orang yang kita cintai, urusan orang-orang yang mencintai kita, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua rahmat, taufik dan hidayahnya agar kita bisa hidup dalam damai, kita hidup dalam uhuwah, kita bisa hidup dalam ketentraman jiwa dan raga. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah wa bikaromatil fatihah wa bimu'jizatil fatihah wa bijahiman unzilat alaihil fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tuhawwila ahwalana ila ahsanil hal birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bihubbina li nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqdiyalana hawaijana birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin, 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 irhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.